Halo rekan-rekan semua, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang solusi CIP atau Consumer Intelligence Platform. Nah, solusi CIP ini sebenarnya nama generik ya, rekan-rekan yang bekerja sebagai marketing manager, digital marketing manager, atau data manager biasanya sangat erat nih dengan solusi CIP. Nah, untuk memahami CIP itu apa, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Pertama, terdapat dua hal yang harus kita pahami ya, jadi ini introduction-nya. Ada satu istilah yang namanya first party data, dan ada istilah lainnya yang berhubungan dengan first party data namanya third party data. Jadi first party data adalah data pihak pertama, third party data adalah data pihak ketiga. Apa perbedaannya? First party data adalah seluruh data yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis sebuah perusahaan atau organisasi, nggak harus perusahaan. Contoh misalkan perusahaan telekomunikasi. First party datanya adalah data user telekomunikasi, transaksi pulsanya, dan lain-lain. Nah, tapi perusahaan telekomunikasi itu tidak bisa mengetahui data track record kesehatan si pengguna nomor handphone. Nah, itu ada dalam third party data. Nah, itu perbedaannya. Tidak harus perusahaan, misalkan organisasi, misalkan Dukcapil lah, dinas kependudukan dan pencatatan sipil. First party datanya adalah data NIK. Tapi sama seperti tadi contoh telekomunikasi, Dukcapil itu tidak bisa mengetahui data track record kesehatan seseorang karena datanya ada di BPJS. Nah, itu perbedaan antara first party dan third party. Jadi first party adalah data yang dimiliki oleh si perusahaan atau organisasi tersebut. Dengan third party adalah data yang tidak dimiliki sama perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, itu introduction-nya. Lalu yang kedua adalah pada saat kita memahami first party dan third party data, pasti kita punya goals. Goals yang mau dicapai oleh perusahaan dalam konteks marketing biasanya adalah growth. Growth ini nggak harus revenue ya. Kalau dia pemerintahan berarti growth-nya adalah misalkan penerimaan pajak. Intinya growth dari sisi marketing, apapun aktivitas marketingnya. Nah, untuk bisa melakukan growth ini, maka sebuah perusahaan harus melakukan yang namanya aktivitas marketing. Nah, aktivitas marketing ini punya dua tujuan. Tujuan pertama adalah meretain customer yang ada. Jadi, gimana cara customer yang ada itu belanja lebih banyak lagi atau transaksi lebih banyak lagi. Dan tujuan kedua adalah mengakuisisi customer yang belum jadi customer-nya. Nah, jadi kita sebut saja di sini retain dan acquire kayak gitu. Nah, untuk bisa melakukan retain, maka kita harus memanfaatkan yang namanya first party data karena tadi datanya itu ada di internal perusahaan. Nah, sedangkan untuk melakukan akuisisi atau acquire kita membutuhkan third party data. Karena third party data itu datanya di luar dari perusahaan atau organisasi kita. Nah, permasalahannya untuk bisa mencapai goals ini ada batasan, ada hambatan, ada tantangan. Nah, biasanya kita sebut di sini limitasi ya atau limitation. Batasan atau tantangan yang dihadapi adalah pertama, organisasi atau perusahaan itu sangat bergantung pada first party data. Jadi mau melakukan kegiatan marketing semuanya tergantung dan hanya mengandalkan namanya first party data saja. Nah, sedangkan hambatan yang kedua, limitasi yang kedua adalah tidak punya akses atau tidak ada akses ke third party data. Jadi, dua hambatan ini biasanya yang ditemukan nih di lapangan nih. Yang pertama adalah terlalu bergantung pada first party data. Dan kedua, kenapa terlalu bergantung? Karena tidak punya akses ke third party data. Nah, oleh karena itu, solusi yang bisa dihadirkan untuk menjawab tantangan ini adalah CIP tadi. Nah, metodenya gimana sih CIP? Di sini kita jelaskan soal metode ya. Di setiap handphone kita atau di sini saya sebut sebagai device. Di setiap device itu ada satu unique code yang kita sebut sebagai device ID. Seperti halnya warga negara, unique code-nya di hadapan Dukcapil adalah NIK. Nah, kalau device handphone itu punya unique code juga namanya device ID. Lantas device ID ini gunanya buat apa? Nah, sebelum kita masuk ke gunanya, pada saat rekan-rekan semua menginstal aplikasi, terkhusus aplikasi yang gratis ya penggunaannya, tidak ada bisnis di dalamnya. Kalau aplikasi kayak misalkan buat booking hotel, buat booking makanan itu kan ada bisnis di dalamnya. Tapi aplikasi-aplikasi yang nggak ada bisnis di dalamnya, itu biasanya pada saat kita mau ngedownload kita dimintai consent atau persetujuan. Jadi biasanya kita harus klik accept consent itu kalau kita mau menggunakan aplikasinya. Nah, ada konsekuensi tuh rekan-rekan dari kita mengklik consent itu.
Consent itu akan mengakibatkan kita memberikan izin kepada si aplikasi untuk mengambil informasi tentang diri kita. Tapi tentunya aplikasi itu nggak mengambil informasi yang kritikal ya, kayak identitas, alamat rumah itu enggak ya, itu kan melanggar ya. Informasi-informasi yang diambil itu informasi yang sifatnya general untuk kebutuhan marketing. Nah, setelah kita klik consent, maka aplikasi atau device ID itu bisa menangkap informasi tentang perilaku atau behavior kita. Di sini saya tulis behavior. Nah, behavior terkait apa aja? Contoh, lokasi apa sih yang sering kita kunjungi? Jadi misalkan saya sering pergi ke KFC, saya sering pergi ke McD. Nah, itu berarti saya restoran visitors. Nah, terus ada soal browsing behavior, misalkan saya sering browsing soal makanan, saya sering browsing soal otomotif, itu semua tertangkap tuh dengan consent itu. Dan lain-lain, masih banyak lagi segmentasi atau data perilaku yang ditangkap dari handphone kita. Dan sekali lagi yang ditangkap itu hanyalah data yang sifatnya tidak kritikal, bukan yang sifatnya identitas kita. Nah, CIP itu bisa menghadirkan data yang sudah dianalisis dalam bentuk perilaku tadi. Tapi CIP itu juga bisa memberikan satu fitur namanya campaign. Jadi CIP bisa memberikan akses kepada audiens yang sudah dianalisis, lalu audiens itu tiba-tiba dapat campaign gitu. Nah, jadi ini berguna banget nih untuk bisa mengatasi masalah yang tadi ya, tidak ada akses ke third party data dan sangat bergantung pada first party data. Untuk tujuannya adalah marketing dan mengakuisisi customer baru. Kira-kira demikian di video kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.